Cobaan apa hukuman? Batin ini meraung dan terus menjerit sampai rahang terasa tercekik. Jika memang aku kurang dekat, jangan seperti ini caranya. Bekik batinku kembali, dan entah sudah berapa lama aku terus mencaci, berteriak tanpa suara seperti ini. Aku marah, ya, aku marah padanya yang seolah tak pernah adil. Aku marah karena aku rasa dia hanya ingin melihatku terus dan terus berusaha bangkit, namun tak pernah menginginkan aku benar-benar berdiri. Aku marah karena hati yang rapuh ini masih juga dihantam dengan cobaan bertubi-tubi. Aku marah, dan darah ini sepertinya benar-benar telah mendidih. Dalam kalut, kepalaku tertunduk, bersimpuh dengan badan sedikit membungkuk, hingga persendian terasa remuk, hancur. Tubuhku gemetar, bersujud menumpahkan segala derita dan amarah yang serasa bertumpuk-tumpuk dalam rongga dada. Tak menyisakan ruang, selain sesak yang begitu terasa nyeri dalam setiap helaan dan hembusan nafas. Bolehkah seorang hamba marah pada Tuhannya? Bolehkah seorang hamba kecewa pada takdir yang diterimanya? Atau bolehkah seorang hamba meminta lebih daripada yang digariskan untuknya? Hatiku masih meraung, dadaku pun bergejolak, dan aku tak tahu bagaimana cara meluapkan semuanya. Ingin ku meronta, namun aku pun tak tahu harus murka pada siapa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku tersentak, beberapa saat membeku dengan mata terpejam rapat. Dadaku sangat sesak, dan nafasku terasa tercekat. Apa aku sekarat? Tanyaku. Iya, dalam sesak, mata ini terbuka, dan tak terlihat apa-apa. Telingaku senyap, hening, dan tak mendengar apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir itu kembali menggema, dan hanya itu suara yang mampu menembus telinga. Tubuhku seketika menggigil, meski tak merasa hawa dingin. Punggungku pun berkeringat, basah, dan aku pun tak merasakan gerah. Ada apa ini? Dalam kebingungan, aku terus bertanya, tak tahu. Sementara mata terus menatap lurus ke depan. Samar, terlihat seorang lelaki berdiri menghadap kiblat di depan mihrab, menyerukan azan dengan kedua telapak tangan menutup telinga. Suaranya merdu, sangat merdu, dan irama itu seolah melengkapi kesempurnaannya. Aku bergeming, lebih tepatnya masih membeku dengan tubuh terasa kaku, hingga kelopak ini terasa hangat, sangat hangat. Dan tak lama buliran air itu mulai tumpah, menyerupai rintik deras yang menyeruak bersama dari sudut netra. Astagfirullah, lirihku. Mai, seseorang memanggil. Aku menoleh. Seorang lelaki berjalan, langkahnya cepat, lantas sedikit melambat, sebelum akhirnya berhenti. Dia adalah Abi. Iya, lelaki itu adalah satu-satunya orang yang menemaniku dalam situasi tak mudah ini. Ada, dan selalu ada meski aku tak pernah meminta. Abi Satyadiarja, lelaki yang sudah beberapa kali mengatakan cinta, dan tak pernah marah meski aku tak pernah menyambutnya. Lelaki yang selama ini ku nilai tak dewasa karena usia, ternyata adalah sosok yang sangat tangguh dan bijaksana. Aku mencintai segala yang ada pada dirimu, ucapnya saat terakhir kali kembali menyatakan perasaan itu. Saat itu pun aku hanya tersenyum. Cintamu akan berbeda.
saat rambutku memutih jauh lebih dulu darimu, elakku. Dan aku terkekeh, namun dia tetap menatapku, tak tersenyum, bahkan tak berkedip. Saat itu juga aku terdiam. Rahangku seketika terasa kaku. Iya, aku seperti tak waras, tertawa seorang diri di antara iris bulatnya itu. Bagaimana bila cintaku benar-benar datang dari hati? Tukasnya tajam, namun entah mengapa terdengar sinir menamparku. Apa dia marah? Iya, mungkin dia marah. Mungkin juga dia merasa sangat kecewa karena perasaan yang dia nyatakan itu selalu kubalas dengan tawa. Nay, panggilnya. Aku tergagap. Angan itu seketika retak saat dia yang sejenak melintas di bayangan masih berdiri di depanku dengan wajah tampannya. Iya, sahutku. Minum? Abi menyodorkan satu gelas dari tangan kanannya, sementara tangan kiri memegang gelas lain dengan aroma kafein yang sama. Terima kasih, ucapku, dan dia hanya mengangguk. Kunikmati segelas kopi yang cenderung pahit itu dengan pelan, menatap lurus pada sebuah kolam kecil berisi berbagai macam jenis ikan. Hening, kami sama-sama diam, dan aku menoleh. Kamu gak ingin pulang? Abi tersenyum, lantas menggeleng setelah beberapa saat terdiam. Kamu ingin aku pulang? Tukas Abi dengan nada yang sama, selalu menggoda. Aku terkekeh, menatapnya yang tengah tersenyum dan seolah sengaja mengedipkan mata. Tanyanya lagi. Aku mendengus. Sejujurnya, aku ingin kamu tetap di sini, Bi. Lirihku. Kurasa sangat pelan, tapi ternyata dia mendengarnya. Dan kini giliran dia yang terhanyut. Sesuai keinginanmu, aku akan tetap di sini. Balasnya cepat. Aku tertawa kecil, menggelengkan kepala dan menatapnya. Iris kami tertaut, membeku cukup lama. Hatiku berdesir, dan kali ini aku tidak mengelaknya. Kunikmati rasa bahagia yang tiba-tiba menjalar merasuki setiap inci rongga dada, menguatkanku meski tanpa nada. Abi, sudah sangat lama sejak terakhir kali kau menyatakan cinta. Lama sekali, hingga aku tak ingat kapan tepatnya waktu itu. Kenapa kau tak pernah mengungkapkan rasa itu lagi? Apa kau sudah bosan? Bosan pada penolakanku yang bertubi-tubi itu? Atau kau sudah tak menginginkan hatiku lagi? Abi, dalam doa aku sering bertanya pada Tuhan, kenapa aku harus terlahir jauh lebih dulu darimu? Lucu ya? Pertanyaan yang sebenarnya sangat memalukan bagi seorang hamba. Tapi entah mengapa, aku seringkali menyesali usiaku sendiri. Abi, aku rindu. Apa boleh seperti itu? Tentu tidak, bukan? Aku sudah sangat tak pantas untukmu. Andai saja aku boleh meminta. Tentu saja aku ingin dilahirkan setelah dirimu, atau setidaknya seumuran. Tentu tak akan jadi masalah, bukan? Tapi inilah takdir. Andai saja kau tahu, dalam penolakanku, aku pun tengah berusaha mengikhlaskan hatiku. Mudah? Tidak. Teramat berat karena bayanganmu semakin jelas saat aku berusaha melupakanmu. Hati ini terasa nyeri, sangat sesak,
Saat ku tahu takdir kita tertulis bukan untuk bersatu. Iya, kita tak ditakdirkan bersatu. Aku sangat tahu itu. Tapi bolehkah sekali saja kau kembali menyatakan rasa itu? Aku rindu. Aku sangat merindukanmu. Aku pun tak tahu apakah akan menyambut hatimu kali ini. Entahlah, setidaknya dalam kerapuhan, aku tahu masih ada hati yang ingin merangkulku. Masih ada raga yang selalu siap menemaniku. Masih ada jemari yang juga siap menuntunku. Setidaknya aku tahu. Nai, aku menoleh. Kenapa? Tanya Ambi. Aku tergagap. Mungkinkah dia mampu mendengar cerita batinku tadi? Tidak mungkin. Tapi mengapa irisnya menatapku seperti itu? Tidak apa-apa, jawabku cepat. Ambi diam, namun masih menatap dengan iris menelisik, seolah tak percaya. Kenapa? Tugasnya lagi mengulang tanya yang sama. Tidak apa-apa, Ambi, sahutku dengan tawa kecil. Namun dia masih menatapku tajam. Apa tawaku terdengar sangat sumbang. Aku pun segera mengalihkan netra, menatap apapun yang ditangkapnya. Iya, aku tak mampu bertatap dengannya. Dadaku teramat bergemuruh, sangat kencang, dan aku takut jika dia mendengarnya. Aku ada di sini, dan akan tetap di sini. Kamu tahu itu kan? Ulasnya. Aku tersentak, mataku mendelik. Aku membeku tanpa berani melihatnya. Ambi, lirih batinku. Iya, kurasa hanya suara hati yang jauh dan tak mungkin terdengar. Tapi, kenapa Ambi mengangkat kepala dan menatapku sangat lama? Apa dia mendengarnya? Apa tugas Ambi? Dan aku semakin bingung. Bukan apa-apa, elakku tergagap. Iya, kurasa kalimatku benar-benar tak jelas. Kamu memanggil namaku tadi, sangka Ambi. Dia masih menatapku dengan iris bulat itu. Aku sekarang membuang muka kembali. Bagaimana aku bisa menghadapinya? Aku tidak memanggilmu, elakku lagi. Dan kini Ambi terbahak. Pipimu merah, ledek Ambi. Sebelah matanya menyipit. Dan aku tahu ini bukan pertanda baik. Segera kututup kedua pipi ini dengan telapak tangan. Dan benar, terasa panas. Kenapa harus sekarang? Runtukku kesal. Cantik, imbuh Ambi. Hah? Sentakku. Dan sekarang wajah ini serasa telah matang sempurna. Aku masih duduk bersimpuh dikala satu persatu jamaah sholat subuh itu pergi meninggalkan masjid. Pagi memang telah tiba, bersama angin yang berhembus menyapa lebih pelan setelah semalam bertiup cukup kencang, dingin, dan seringkali serasa menusuk tulang. Masih gelap. Iya, mungkin 30 menitan lagi mentari baru akan benar-benar menegur bumi dengan sinar hangatnya. Aku berniat bangkit, menunggu terang dengan membaca 1 atau 2 halaman Al-Quran. Namun tiba-tiba rasa malas itu menyerang. Iya, musuh terberatku kembali datang seiring dengan kelopak yang terasa menekan. Hingga raga ini tetap duduk bergeming, meski hatiku berontak tak ingin.
Namun apa dayaku, nyatanya rasa itu lebih kuat dan menguasai kemampuanku. Dengan tatapan hampa, kunikmati helaan-helaan panjang yang mengisi rongga dada. Mengamati segelintir orang yang juga memilih duduk diam di dalam masjid. Tak lama, iris ini serasa mulai samar. Aku beringsut ke belakang, bersandar, merapatkan tubuh pada dinding yang entah mengapa pagi ini terasa sangat nyaman. Sesekali mata ini berkedip melambat. Ngantuk. Iya. Dan kurasa aku tak lagi bisa menahannya. Seiring dengan persendian yang juga terasa remuk. Hingga mata ini benar-benar terkatup rapat. Selaras dengan rungu yang seketika terasa senyap. Aku terlelap. Sangat dalam meski berusaha mengelak. Kupikir hanya sebentar. Iya. Serasa tak lebih dari 10 menit saat hening itu kurasakan sangat pekat. Hingga samar terdengar riuh suara tawa anak kecil dan langkah kaki cepatnya. Seperti tengah berlarian. Aku membuka mata perlahan. Dan seketika terhenyak. Membelalak saat kurasa petang itu telah berganti siang. Iya, bias sinar mentari terlihat menyapa di balik jendela. Hangat. Bahkan sudah terasa sedikit menyengat. Kutatap jam dinding berukuran besar yang berada di atas mihrab itu. Siang, sudah pukul 8 pagi, dan aku masih meringkuk dalam balutan mukena ini. Aku mengumpat, lebih tepatnya sangat marah pada diri sendiri. Bagaimana bisa aku tertidur selama ini, sementara ada bapak dan ibu yang tengah sakit di sana dan harus kujaga. Bergegas kulipat mukena, dan dalam satu helaan, tubuh ini sudah melesat menyusuri lorong panjang rumah sakit. Sangat tergesa. Iya, bahkan tak kuhiraukan beberapa orang yang nampak menyapa dengan anggukan kepala. Dari jarak 30 meter, kamar itu sudah terlihat. Tempat di mana bapak dan ibu dirawat dalam satu ruang. Langkahku pun semakin cepat, bahkan terasa tak berpijak, seperti melayang. Entahlah, hingga kaki ini semakin melambat. Pintu itu sudah terbuka lebar. Siapa yang ada di sana? Dokter visitkah? Atau ibu yang membukanya? Entahlah, namun sikap ibu yang sejak kemarin memaksa melakukan semua sendiri membuatku semakin khawatir. Namun, tepat di depan pintu itu langkahku terhenti. Aku bergeming. Iya, bapak dan ibu nampak tertawa. Sudah ganti baju, dan seorang lelaki nampak duduk di sisi ranjang bapak, sembari menyuapi sarapannya. Mereka tertawa bersama, dan aku hanya mampu menatapnya haru menahan air mata. Dok, panggil ibu. Aku terhenyak, beralih menatap ibu yang sudah terlihat lebih segar dengan rambut disangkul rapi ke belakang. Siapa yang melakukannya? Kenapa berdiri di situ? Sini, ibu-ibu. Aku mengangguk. Iya, aku hanya menganggukkan kepala pelan sebelum akhirnya melangkah gamang. Maaf, aku ketiduran selepas sholat subuh tadi. Lontarku canggung. Ibu tertawa, dan tawa itu juga terdengar dari ranjang lain di sisi kanannya. Aku malu, bahkan wajah bersemu ini kembali menegaskan kehadirannya. Ibu tahu, sahut ibu. Tanyaku mengambang dengan dahi berkerut. Kamu tidak kembali sejak pamit sholat ke masjid tadi. Ibu dan bapak khawatir. Untung Abi kesini. Dia mencarimu. Ibu yang meminta. Tapi tak lama Abi kembali. Katanya dia melihatmu tertidur di masjid. Ulas ibu. Aku menatap Abi. Tidak. Kurasa tidak benar-benar menatapnya. Karena iris ini hanya bergerak sedikit.
mengintip dari sudut netra. Kenapa tidak dibangunkan? Gumamku lirih. Kurasa sangat pelan, tapi mereka semua tertawa. Apa terdengar cukup jelas? Ibu yang minta, timpal ibu cepat. Beliau seakan sengaja membela Ambi, lelaki muda yang baru beberapa hari dikenalnya. Tapi kan aku harus menjaga ibu dan bapak. Ambi sudah melakukan semuanya. Tadi ibu juga sudah bisa membersihkan diri di kamar mandi sendiri. Dan Ambi yang mengantar ibu sampai ke depan pintu. Pungkas ibu cepat. Beliau tersenyum pada lelaki itu. Iya, lelaki yang entah mengapa kurasa terus mengamatiku. Entahlah, matanya seakan tak lepas. Hanya sesekali ia menatap ke sisi lain dan kembali padaku dengan iris bulat itu. Aku merasa canggung. Tatapan itu benar-benar membuatku tak nyaman. Cara dudukku pun seakan tak benar. Cara bicaraku seolah salah. Bahkan cara bernafasku serasa tak tepat. Ada apa? Mengapa dia terus mengamatiku seperti itu? Ibu memegang punggung tanganku. Iya, beliau seolah dapat membaca risauku. Bersihkan dirimu. Selepas itu, ajak habis sarapan. Ingat, kalian juga harus sehat. Aku mendengus dan beralih pada Ambi. Kini benar-benar menatapnya. Bahkan aku mendelik. Tapi mata itu kembali berkedip satu. Iya, dia meledekku lagi dan selalu seperti itu. Dok, panggil ibu lagi. Iya, Bu, bibirku mengerucut. Ibu menggelengkan kepala. Disertai tawa bapak yang terdengar renyah meski pelan. Kamu sengaja kan? Cercaku. Di lorong panjang itu aku dan dia berjalan bersama. Beriringan, meskipun tak berdekatan. Bahkan raga ini sedikit menjauh. Iya, aku masih merasa kesal padanya yang membiarkan aku pulas di masjid tadi. Memang, sahutnya cepat. Sikapnya acuhnya membuat langkahku melambat. Hingga kaki ini benar-benar berhenti. Namun lelaki muda itu seolah tak peduli. Tetap berjalan, meninggalkanku dengan acuh. Aku mendengus kasar dan mengajarnya. Tak punya pilihan lain. Lengan itu kugenggam. Iya, karena aku tak tahu lagi dengan cara apa menghentikan Ambi. Setidaknya, hanya itulah yang terbesit di kepala. Dan dia memperhatikan dengan kami yang tertaut. Tidak, sebenarnya hanya diri ini yang benar-benar memegang erat tangan kekar itu. Sementara dia tak melakukan hal yang sama. Aku malu. Iya, tiba-tiba rasa gugup itu menyapaku. Aku tak benar-benar berniat melakukan itu sebenarnya. Tapi ini, mengapa aku melakukannya? Nah, kenapa harus seperti ini? Ku coba menatapnya dari sudut netra. Tapi mengapa dia masih melihatku seperti itu? Bibirnya tersenyum. Iya, tawa kecil yang seolah memiliki 1000 arti. Pipimu merah lagi, celutuk Abi. Nadanya menggoda, dan aku sangat membencinya. Aku tergagap, mataku pun berkedip cepat. Ku pegang wajah sendiri, dan benar, kembali terasa panas. Kenapa selalu seperti ini? Kamu cantik dengan pipi tomat itu. Aku mendanglik. Sangat cantik, tandasnya lagi. Aku membuang muka. Iya, kalimat itu membuatku membeku. Nafasku tercekat dan dahangku pun seketika terasa kaku. Ayo, ajak Ambi. Sekarang dia yang mengait lenganku. Lengan kami menyatu. Dan dadaku bergemuruh. Aku tak tahu. Abi. Namun untuk kesekian kali, dia kembali mengajukan panggilanku. Aku
Aku mencoba menyamakan langkah cepatnya, diam, dan serasa tak berdaya.